RT yang beranggotakan saya, Hani Amaria dengan NIM 123220206. Saya berasal dari Tulang Bawang Barat. Dan saya Zara Ramadhani dengan NIM 1232201 dari Lampung Timur. Saya Hikmah Nurida Utami dengan NIM 123220189 dari Kota Metro. Saya Muhammad Haikal Zoris dengan NIM 123220185 dari Bandar Lampung. Dan saya Raffi Maulana Yusyad dengan NIM 123220174 dari Bekasi. Proses perencanaan atau planning adalah bagian dari daur kegiatan yang menghasilkan keputusan untuk masa depan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan adalah proses membuat rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini termasuk mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai, menganalisis situasi saat ini, dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan juga mencakup mengalokasikan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan uang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pada tahun 1950, terdapat sebuah lembaga Balai Tata Ruang Pembangunan yang telah disahkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1950 di kota Jakarta. Padahal, lembaga tersebut sudah memiliki kerangka yang ada sejak tahun 1947 di kota Yogyakarta. Kus Hadinoto merupakan seorang sarjana teknik yang mencetuskan akan adanya pendidikan tinggi mengenai perencanaan tata ruang. Padahal, beliau merupakan seorang sarjana teknik sipil yang hanya berkontribusi mengenai konstruksi pembangunan. Namun, beliau sudah terpikirkan mengenai adanya pentingnya pendidikan tinggi yang membahas mengenai tata ruang di Indonesia. Pada Desember tahun 1958, Profesor Martin Meyerson mulai melakukan pengorganisasian untuk pembangunan pendidikan tinggi perencanaan tata ruang. Dan Insinyur Hadinoto merupakan seorang pengajar di Institut Teknologi Bandung yang secara penuh mendukung akan adanya gagasan mengenai pendidikan tinggi perencanaan tata ruang di Indonesia. Selanjutnya, aspek keprofesian pada perencana. Seorang perencana merupakan sebuah profesi yang sangat dinamis. Karena kenapa? Karena mereka bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan, kenyamanan, menciptakan keadilan, menciptakan lingkungan yang lebih baik, efisien, dan sehat pada suatu daerah maupun kota. Namun, tidak hanya itu. Seorang perencana juga tidak hanya sekedar merencanakan saja. Ia juga dapat berperan sebagai analisis, organisator, pendamping, perantara, pendidik, juga sebagai penyebar informasi, yang karenanya seorang perencana memiliki peluang kerja yang luas di sektor pemerintahan, sektor swasta, LSM, serta di luar keilmuan PWK itu sendiri. Seperti contohnya menjadi seorang peneliti, menjadi seorang pengelola lingkungan, menjadi seorang wirausahawan, pemilik proyek, dan sebagainya. Ruang lingkup wilayah dibedakan menjadi dua, yaitu dapat dilihat dari aspek fisik dan juga aspek sosial. Aspek fisik merupakan suatu aspek geografis yang menyangkut kondisi lingkungan alam, di mana di ruang lingkup kota sendiri itu memiliki bentang alam dominan di daerah dataran rendah dengan banyaknya bangunan tinggi, menara, dan juga cerobong asap dari kawasan industri, dan juga memiliki wilayah yang padat dan kondisi tanah yang tidak subur, sehingga perekonomiannya itu lebih ditekankan di bidang sektor jasa dan juga barang, sehingga infrastrukturnya lebih ditekankan dalam transportasi umum, terus juga ada bank dan juga pusat perbelanjaan, yang dimana mengingat kondisi masyarakat kotanya yang bersifat konsumtif. Untuk aspek sosial sendiri, di ruang lingkup kota berciri heterogen, yaitu di mana banyak sekali perbedaan antara dari suku, budaya, ras, dan juga agama. Jadi interaksi-interaksi sosial yang terjadi di ruang lingkup kota itu lebih sedikit karena memiliki perbedaan yang cukup besar. Sedangkan untuk di ruang lingkup wilayah sendiri itu memiliki perbedaan yang kecil dan berciri homogen, di mana budaya, agama, suku, dan juga ras itu masih sama. Jadi untuk interaksi-interaksi yang terjadi itu masih sangat besar dan sedikitnya perbedaan. Perbedaan antara perencanaan wilayah dan perencanaan kota adalah luas cakupan wilayah yang dipertimbangkan. Perencanaan wilayah menyangkut wilayah yang lebih luas,
Sedangkan perencanaan kota menyangkut wilayah perkotaan yang lebih sempit. Dari perencanaan wilayah berupa rencana tata ruang wilayah atau RTRW yang mengatur guna lahan, zonasi, dan pembangunan wilayah secara umum. Selain itu, perencanaan wilayah dapat digunakan untuk menyusun rencana pengembangan ekonomi, rencana pembangunan infrastruktur, dan rencana pengelolaan sumber daya alam. Produk rencana tata ruang kota atau RTRK yang mengatur tentang perencanaan kota termasuk zonasi, ruang pemukiman, komersial, industri, dan publik. Selain itu, perencanaan kota dapat digunakan untuk menyusun rencana lalu lintas, rencana pengembangan taman dan kawasan hijau, serta rencana pengembangan infrastruktur seperti jalan, saluran pembuangan limbah, dan air bersih. Salah satu isu permasalahan mengenai tata ruang di Indonesia ialah dipindahkannya ibu kota Jakarta ke kota Kalimantan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu yang pertama, padatnya jumlah penduduk di kota Jakarta. Hal tersebut dapat memberi dampak bagi penduduk Jakarta seperti dampak pembangunan, dampak ekonomi, dampak sosial, dan masih dampak yang lainnya, sehingga kota Jakarta akan dipindahkan ke kota Kalimantan. Selanjutnya ialah banyaknya ancaman bencana alam di kota Jakarta. Salah satunya ialah banjir, sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor dipindahkannya kota Jakarta di kota Kalimantan. Dan adanya sebuah isu bahwasanya kota Jakarta akan tenggelam di kemudian harinya. Selanjutnya ialah kurangnya cadangan air bersih di Jakarta. Hal tersebut tentu akan memberikan dampak negatif bagi kesehatan penduduk Jakarta. Sehingga kota Jakarta akan dipindahkan ke kota Kalimantan yang memiliki lingkungan yang lebih baik dari Jakarta dan memiliki cadangan air yang melimpah. Selama mengikuti matkul DPWK selama 1 semester, dapat kami simpulkan bahwasanya dalam membangun wilayah menjadi lebih maju, itu harus berdasarkan penelitian dari sektor primer dan juga sektor sekunder. Walaupun tujuan kita adalah untuk membangun negeri ini menjadi lebih maju, banyak sekali faktor-faktor yang harus diperhatikan. Misalnya, dampak yang dapat dari masyarakat harus berkelanjutan, juga harus efektif dan juga efisien. Dan untuk kedepannya, kami ingin sekali mempelajari tentang bagaimana infrastruktur di daerah pedalaman. Sekian video penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pulang.